Pada hari kedua perjalanan bisnis suamiku, aku sedang membersihkan rumah. Seperti biasa, aku memberi perintah pada pengeras suara pintar di rumah. Sebuah perintah, Xiaozi, Xiaozi, putar musik. Tentu, bulan kecil. Juga, ingatkan Carter, jangan lupa malam ini kejutan ulang tahun untuk Mia. Carter adalah suamiku. Jadi, siapa Mia? Hei sayang. Pengeras suara pintar di rumah? Apa kau mengutak-atiknya? Beberapa hari lalu, seorang teman datang. Mungkin dia menghubungkan akunnya. Ada apa? Tidak ada. Hanya bertanya. Intuisi seorang wanita mengatakan, padaku semua ini tidak sesederhana itu. Info akun berhasil diekstrak. Berkat masyarakat yang serba cepat ini, setelah selesai, ia meninggalkan jejak. Starlight Design sudah sangat agresif di industri ini selama 2 tahun terakhir. Itu juga merupakan pesaing utama studio desain Dreamscape. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, saya mencari Mia Stone dari perusahaan Anda. Oke, tunggu sebentar. Ibu Stone, ada yang ingin bertemu Anda. Oke, silakan lewat sini. Halo, hai, dan Anda siapa? Jadi tentang pengeras suara pintar itu, akun yang terdaftar adalah milikmu. Maksudmu pengeras suara pintar itu milik teman sekamarku. Dia menggunakan ponselku untuk masuk beberapa hari yang lalu. Dia bilang keanggotaannya sudah habis masa berlaku. Jadi dia meminjam punyaku. Apakah itu menyebabkan masalah bagimu? Aku benar-benar minta maaf soal itu. Dia cukup pintar. Setidaknya alasannya rapi. Dia benar-benar menjauhkan diri. Jika aku tidak tahu kepribadian Carter, mungkin aku akan percaya. Carter, sombong dan sensitif. Tidak mungkin dia membiarkan seorang magang sembarangan menggunakan akun pribadinya untuk masuk ke perangkat rumahnya. Selamat ulang tahun pernikahan. Aku menggambar desainnya sendiri. Aku memesan custom made dari teman-teman pengrajin. Huruf Y ini, itu singkatan dari Yan. Itu milikmu yang unik. Di dunia ini, hanya ada satu yang seperti itu. Terima kasih, Serena. Aku menyukainya. Gelang itu cukup unik. Pacarmu yang memberikannya? Dia punya selera yang bagus. Hei, Serena desainer hebat. Yah, matahari terbit dari barat hari ini, kau ingat aku. Tolong bantu aku. Apa yang harus aku bantu? Bantu aku menyelidiki seseorang. Seorang magang di Starlight Design. Mia Stone. Aliran dana Carter selama 6 bulan terakhir, catatan hotel, gali semuanya, jangan lewatkan satu pun. Kau akan melucuti segalanya. Lebih buruk dari itu. Hei, sayang. Serena, ada apa? Vivian bilang padaku. Kau minta dia menyelidiki sesuatu? Apa kamu ada masalah di kerja? Tidak ada. Aku hanya tiba-tiba merindukanmu setengah mati. Aku juga rindu kamu, sayang. Setelah proyek ini selesai, aku akan langsung terbang kembali untuk bersamamu. Bulan kecilku. Baiklah, bulan kecilku. Jadi aku bukan satu-satunya bulan kecil? Atau mungkin aku tidak pernah menjadi satu-satunya? Aku ingat. Model ini memiliki fungsi perekaman. Si manis kecil, aktris terbaik tahun ini dengan bangga mempersembahkan. Rantai buktinya begitu lengkap sampai aku malu untuk menagihmu. Serena, nikmati pertunjukannya. Bulan datang padamu, Tuan C. Bulan kecilku, bulan kecil, gelangku, sekarang semuanya sudah menjadi trofi orang lain. Di ruang belajar Tuan C, menyerap nutrisi, aku merasa semakin kuat juga. Carter,
Kemarilah, cepat, jangan takut. Bisa buka mata sekarang? Lihat, lihat apa yang aku bawa dari perjalananku. Wow, Ini buku edisi terbatas yang kutemukan di pasar antik Valeriana. Di seluruh Valeriana, hanya tersisa 3 salinan. sesuatu yang berharga harus dijaga aman, jadi mulai sekarang, ruang belajar akan menjadi brankas rahasia kita. Oke. Pena yang diberikan Tuan C padaku luar biasa enak dipakai. Dia bilang tanganku pantas mendapatkan pena terbaik. Itu hadiah dariku untuknya, untuk ulang tahunnya yang ke-30, kolaborasi edisi terbatas global. Selamat ulang tahun. Pena kolaborasi ini terbatas 50 di seluruh dunia, pantas untuk Carter, desainer hebatku. Selama itu darimu, itu yang terbaik. Di markas rahasia Tuan C, dia bilang aku adalah satu-satunya pelabuhan tempat dia bisa benar-benar santai. Hotel ini. Serena, aku cinta kamu, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Bahkan tempat dia melamar sekarang milik wanita lain. Carter, semua kenangan yang kusayangi. Semuanya kau berikan pada orang lain. Pusat Skyline. Pusat Skyline-ku. Tuan C begadang mengerjakan ulang gambar untukku. Dia bilang aku yang paling berbakat desainer yang pernah dia lihat. Kita pasti akan menang proyek Pusat Skyline. Ayo Rai. Pusat Skyline. Proyek yang kami di Dreamscape sudah persiapkan selama setengah tahun, tonggak sejarah dalam karierku. Carter. Ulang tahun Carter. Ulang tahunku. Ulang tahun pernikahan. Nol, nol. 1, 1, 0, 8. Ini adalah pusat Skyline rencana akhir. Setiap detail di dalamnya mengandung bulan-bulan kerja keras dari saya dan tim saya. Proposal pusat Skyline akhirnya selesai. Wow, luar biasa, Serena. Oke, kerja bagus semuanya. Hari ini, aku traktir makan malam semuanya. Hebat. Rencana ini hampir identik dengan milikku. Hanya beberapa struktur penahan beban kunci dan sorotan desain sedikit disesuaikan. Ini menghindari paten inti, namun tetap mempertahankan esensi rencana. Carter, kamu tidak hanya berselingkuh dariku, tapi juga mencuri karyaku, masa depan perusahaan kita, untuk memberi si manis kecilmu jalan mulus menuju sukses. Kecemburuan dan pengkhianatan benar-benar bisa membuat seseorang berubah tanpa bisa dikenali. Seperti yang kuduga, kamu sudah kembali dari perjalananmu beberapa waktu lalu. Pasti aku salah lihat. Serena tidak mungkin muncul di sini. Acara penawaran akan segera dimulai. Silakan, Bapak Hayes. Anda juga harus bersiap-siap. Selanjutnya, silakan sambut desainer utama dari Starlight Design, Mia Stone.
Para juri dan sesama desainer, halo semuanya, saya Mia Stone dari Starlight Design. Sekarang, saya akan mempresentasikan proposal desain kami. Inspirasi saya berasal dari mata kota. Kali ini, inspirasi saya berasal dari mata kota. Saya harap ini lebih dari sekadar bangunan dingin, Saya harap ini bukan sekadar bangunan dingin, tetapi makhluk hidup yang bernapas bersama kota ini. menyaksikan pertumbuhannya, Fasadnya memiliki dinding tirai kaca gradien. yang mencerminkan ritme garis langit kota, dan pada waktu yang berbeda, menciptakan efek cahaya dan bayangan yang berbeda. Saya dulu mengira itu adalah yang terdalam resonansi jiwa antara kami sebagai pasangan. Sekarang saya tahu. Itu hanya pertunjukan satu orang saya sendiri. Dan dia adalah pencuri yang paling sabar. Mau aku bawa sebuah bata dan datang untuk membantu kamu menghancurkan para si manis kecil itu? Tunggu saja. Bangunan ini akan menjadi landmark baru kota ini. Setiap lengkungannya cocok dengan kain perkotaan. Setiap jendela memegang penghormatan kehidupan. Desain ini benar-benar menakjubkan. Tentu saja, Ibu Stone sangat muda namun sangat berbakat. Menyebutnya jenius bukanlah berlebihan. Starlight Design akan menang kali ini, kan? Ini yang kami ciptakan, untuk pusat skyline, mata kota, dirancang khusus untuknya. Terima kasih, Ibu Mia Stone, untuk presentasi gemilang itu. Proposal ini benar-benar menarik perhatian. Sekarang, silakan sambut juri tamu hari ini, juga pakar senior di bidang kita, Carter dari Dreamscape Design, untuk memberikan beberapa komentar tentang proposal ini. Sejujurnya, saya terkejut sekaligus senang. Desain Ibu Stone dengan sempurna mengintegrasikan keindahan artistik dengan fungsionalitas praktis, terutama penyesuaian pada beberapa struktur penahan beban menghindari risiko teknis sambil menjaga ketegangan inti desain. Itu berani. Sangat inspiratif. Inspiratif? Apa pendapatmu tentang proposal ini? Desainnya agak terlalu kaku. Hanya proposal yang sangat biasa, tidak inspiratif sama sekali. Mungkin kamu harus memikirkannya lagi? Benarkah? Dia merendahkanku. Hanyalah untuk memuji wanita lain. Menurut saya, secara profesional, proposal ini logis dan rapi, kreatif dan luar biasa, sehingga jelas menjadi yang terbaik di acara ini. Saya dengar bahwa Dreamscape Design dan Starlight Design adalah saingan berat. Bapak Hayes adalah salah satu pendiri Dreamscape Design. Tapi dia justru memuji proposal Starlight habis-habisan. Itu menunjukkan bahwa proposal Ibu Stone benar-benar menonjol. Bapak Hayes adalah pakar industri. Kata-katanya pada dasarnya menentukan tender ini dan memberi keputusan akhir. Sepertinya dunia desain punya bintang baru lagi. Terima kasih, Bapak Hayes, atas pujian tingginya. Sepertinya Starlight Design bertekad menang kali ini. Sekarang, sesuai prosedur, apakah ada juri atau tamu lain yang ingin bertanya kepada Ibu Mia Stone? Seperti kata Bapak Hayes, proposal ini sungguh mengesankan. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat proposal desain yang begitu brilian dan ketat. Karena tidak ada yang keberatan, maka saya nyatakan ini. Saya keberatan. Wanita ini, siapa Anda? Halo, semuanya. Saya pendiri studio desain Dreamscape, Serena Vance. Dia desainer top di industri, Serena Vance. Saya dengar studio desain Dreamscape bisa sampai di posisinya sekarang. Semua berkat desain-desain Serena. Dia orang besar. Juga, saya istrinya. Bapak Hayes. Tunggu,
Bapak Hayes menikah dengannya? Jadi Bapak Hayes baru saja memuji Ibu Stone dengan sangat. Tapi mereka dari perusahaan saingan. Kami tidak pernah dengar tentang hubungan antara Bapak Hayes dan Serena desainer hebat. Jadi apakah itu berarti Bapak Hayes bekerja untuk istrinya? Apa ini? Sebuah draft desain. Untuk bangunan apa ini? Proposal Ibu Stone sangat inspiratif, tapi hampir identik dengan sketsa yang saya gambar 3 bulan lalu. Tunggu, bukankah ini hanya sketsa awal desain Mia? Konsep dan strukturnya identik? Ada apa? Serena desainer hebat telah mengeluarkan rancangan desain yang identik. Dia bahkan punya draft awal. Secara kronologis, itu memang desain yang dikembangkan langkah demi langkah. Ini, mungkinkah? Tidak, bukan itu. Miliknya palsu. Ini adalah tanda air anti pemalsuan. SV. Itu Serena, kan? Benar, Mia bilang itu desainnya sendiri. Lalu kenapa di gambar desain kita menemukan tanda air anti pemalsuan Serena? Tepat sekali. Aku. Itu karena aku. Mengenai desain Ibu Stone, khususnya bagian yang sangat dipuji Pak Hayes, struktur penopang beban inti, saya punya di sini. Proses perhitungan data yang lengkap. Saya ingin tahu apakah Ibu Stone dapat menjelaskan kepada semua orang parameter di baris kelima dan prinsip penerapannya. Prinsip itu sangat sederhana. Siapapun yang belajar arsitektur tahu itu. Ada apa? Dia bahkan tidak tahu hal dasar seperti itu, dan dia mengaku merancang rencana pusat Skyline. Plagiarisme. Pasti plagiarisme. Bahkan parameter paling dasar, dia tidak mengerti. Tapi dia mencuri desain orang lain. Dia aib bagi para desainer. Tepat sekali. Starlight Design? Kok bisa punya desainer seperti itu? Tidak, dia tidak pantas disebut desainer. Tidak, dia tidak pantas. Dia tidak pantas. Turun dari panggung, Keluar. pergi dari sini. Carter, aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia menindasku, aku tidak meniru. Palsu sekali, turun dari panggung. Hei, Carter, Aku tahu, jangan menangis. Aku akan mengurusnya. apa yang terjadi? Bukankah Bapak Hayes sudah menikah dengan Serena desainer hebat? Kenapa sepertinya dia bersama Mia? Awalnya kupikir Bapak Hayes juga tertipu oleh karya curian Mia. Tapi sekarang, aku tidak yakin. Di depan istrinya sendiri, membela wanita lain, dan di depan umum pula. Yah, sepertinya Bapak Hayes akan terkenal sekarang. Turun dari panggung. Turun. Serena, apa kau belum cukup membuat onar? Haruskah kau mempermalukanku di depan semua orang ini? Membuat dirimu jadi tontonan? Membuat tontonan? Carter, tenang saja. Ini baru permulaan. Semuanya yang seharusnya malu bukan aku, tapi orang lain. Dia mencuri kerja keras istrinya dan mengangkat wanita jahat itu. Dan di depan seluruh industri, menyebut desain curian sebagai mahakarya. Bapak Hayes, katakan padaku, apa aku benar? Sekarang aku mengerti, jadi dia wanita jahat itu, dan dia juga plagiator. Wanita jahat, yang mencuri karya istri sah, sangat tidak tahu malu. Apa kamu belum dengar? Bapak Hayes adalah otak di baliknya. Mencuri dari istrinya sendiri untuk mendukung si manis kecilnya. Betapa liciknya. Lagi pula, dia adalah manajer umum Dreamscape, dan dia memberikan rencana desain ke perusahaan saingan. Sangat memalukan. Dreamscape Design dibangun dari usaha Serena sejak awal. Orang-orang cukup sopan untuk memanggilnya Bapak Hayes, dan dia benar-benar mengira dirinya adalah pemilik Dreamscape Design. Pergi, jangan berkeliaran di sini. Turun dari panggung, 5 korban, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Pembawa acara. Pergi. Jangan tinggal di sini. Turun. Saya menyatakan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, sesi penawaran hari ini selesai. Bapak Hayes, orang-orang cukup gelisah sekarang, biarkan saya mengantar Anda keluar dulu. Serena, aku telah menjadi bahan tertawaan industri. Apa kamu puas? Kamu akan menyesali ini. Kenapa dia pergi? Hei, kenapa dia pergi? Menyesal? Carter, sejak kamu mengemas karya hidupku dan memberikannya kepada wanita lain, kamu tidak memberi aku ruang untuk penyesalan apapun.
Vivian. Selamat, Ibu Vanse. Kamu berhasil menjadi topik trending nomor 1, tapi judulnya cukup unik. Apa maksudmu? Dari mana sih wanita ini datang? Serem banget. Dan dia bilang dirinya desainer? Semua orang harus memboikot desainnya? Dia merusak acara lelang. Dia harus masuk daftar hitam industri. Dreamscape Design Studio, kan? Blokir mereka. Blokir. Baru setengah jam. Opini publik sudah berbalik begitu cepat. Tim Carter dan Mia bereaksi sangat cepat. Mereka merilis banyak siaran pers yang terdengar objektif tapi penuh kebohongan. Omong kosong. Semua orang di tempat kejadian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi netizen yang tidak tahu kebenaran tidak peduli. Carter dan mereka menggambarkanmu sebagai wanita cemburu dan posesif yang dengan jahat menekan setiap junior yang dibantu suaminya. Para pekerja magang itu bekerja untukku adalah suatu keistimewaan bagi mereka, dan mereka benar-benar berani meminta uang padaku. Aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Mimpi kali, kan? Hei! Para pekerja magang baru yang baru kita rekrut ini punya banyak ide gila, tapi mereka terlalu aneh. Aku minta mereka bantu aku menggambar denah bangunan kuno, dan mereka memberiku gaya fiksi ilmiah. Aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Bagus kalau anak muda punya ide, kalau keadaan terburuk, kamu bisa lebih banyak membantu mereka. Lagi pula, makin besar kemampuan, makin besar tanggung jawab. Kamu terlalu memuji. Membantu sekali dua kali tidak apa-apa, tapi dunia nyata tidak seperti sekolah. Kalau aku terus memanjakan mereka, hanya akan merugikan mereka dalam jangka panjang. Bagaimana kalau begini? Dengan $200.000, aku akan menggambarnya untukmu. Bagaimana menurutmu, Bos Vanse? Dan kamu masih berani meminta uang padaku? Mimpi kali, sumpah. Kamu mau bantu aku atau tidak? Hahaha. Jadi, mau? Mau. Kamu sayangku. Siapa lagi yang akan aku bantu? Terus kerja. Aku ambilkan air. Dia sebenarnya, dulu sekali, mulai merencanakan sesuatu melawan aku. Beberapa keluhan saat diskusi diambil di luar konteks. Dan diedit dengan jahat menjadi tuduhan aku yang tidak masuk akal terhadap para pekerja magang. Sungguh menjijikkan betapa sombongnya dia sebagai pemimpin. Menyuruh orang bekerja tanpa bayaran? Bos yang tidak berperasaan? Ayo boikot, studio desain, Dreamscape. Kalau menurut aku, wanita seharusnya di rumah dan mengurus anak, dan bekerja di luar hanya merugikan masyarakat. Ya Tuhan, sangat menyesakan. Selalu melacak keberadaan suaminya, apa dia tidak lelah? Wanita posesif sangat menakutkan, Bapak Hayes harus berurusan dengan wanita seperti ini setiap hari, pasti berat. Carter, kamu di mana? Perutmu lemah, jadi aku buatkan sup yang menenangkan. Ingat untuk pulang dan memakannya. Dan Carter, apa kamu sudah merasa lebih baik? Tidak apa-apa jika kita kehilangan kesepakatan, tidak masalah, jangan menghilang karena dendam, balas aku dalam 3 menit atau aku akan khawatir, dan Carter, aktifkan lokasimu, oke. Aku tidak bisa menemukan di mana kamu parkir, dan memikirkan trik screenshot kasar seperti itu. Benar-benar dipercaya orang. Carter dan kelompoknya menyewa buzzer berbayar, dan orang-orang hanya ikut-ikutan, jadi ketika cukup banyak yang mengatakannya, lebih banyak orang akan secara alami mempercayainya. Jadi Serena, berhenti membaca, karena mereka mengatakan hal-hal yang sangat keji tentangmu. Yang lebih keji lagi akan datang. Aku lihat keramaian online. Kamu pasti diam-diam menangis di mobil, kan? Bulan kecilku. Tidak. Pasti karena pengeras suara pintar waktu itu. Kamu mulai memperhatikan Mia. Maka kamu juga harus tahu. Bulan kecilku. Bukanlah kamu. Kamu pikir aku peduli? Setelah semua ini,
Kamu masih keras kepala? Cek topik tren. Semua orang tahu. Serena dari studio desain Dreamscape sudah gila. Cemburu pernikahan, menekan bawahan, membuat keributan di acara lelang. Reputasimu hancur total. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih padaku. Orang luar bilang studio desain Dreamscape mencapai puncaknya sekarang semua karena kamu, Serena desainer hebat. Sekarang kau tahu? Tanpaku, kau bukan siapa-siapa. Rencana desain dicuri, reputasi hancur, kau sendiri yang mengundangnya. Kenapa kau harus memutuskan hubungan? Wanita gila. Kamu pikir bersembunyi akan memperbaiki semuanya? Serena, kau membuatku kehilangan muka, jangan salahkan aku jika kejam, dan tidak menunjukkan kasih sayang perkawinan. Serena. Serena? Serena, apa kau gila? SSI, jaga dirimu. Kalau aku sudah lepas kendali, aku tidak peduli sama nyawaku. Percepat rencananya. Sekarang juga, panggil rapat pemegang saham. Serena selalu menindas kami para junior. Serena selalu menindas kami staf junior. Direktur Hayes tidak tahan lagi, jadi karena kebaikannya, dia diam-diam memberi saya bimbingan dan penghiburan. Saya tidak menyangka Serena memfitnahnya sebagai perselingkuhan antara saya dan Direktur Hayes. Ibu Vanse adalah senior di industri. Meskipun perusahaan saya bersaing dengan perusahaannya, saya selalu menghormatinya, tapi saya tidak tahu mengapa Ibu Vance sangat membenci saya. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan desain saya. Jadi istri sah yang menjadi gila dan salah menyalahkan gadis polos. Wanita ini terlalu posesif. Suaminya bahkan tidak bisa bicara dengan kolega. Memiliki istri seperti itu sangat menyesakan. Tidak heran suaminya selingkuh. Bapak Hayes memiliki temperamen yang baik. Setiap hari bersama wanita cerewet seperti dia, saya akan gila. Bapak? Baiklah. Kamu bisa memutarbalikkan fakta. Mereka tidak berhemat biaya PR. Sepertinya Carter berencana untuk menghancurkan segalanya dan membawamu bersamanya. Ikan akan mati. Tapi jaring tidak akan putus. Benar. Lagi pula, kalian berdua masih memiliki perusahaan bersama kalian, Dreamscape. Betapapun buruknya Carter, dia tidak akan menjatuhkan perusahaan. Bajingan Carter ini, dia ingin mengusirmu dari perusahaan. Dia akan mengusirmu dari perusahaan. Semuanya, Serena dan saya bukan hanya suami istri, tetapi juga mitra bisnis. Bakatnya, saya tahu lebih baik dari siapapun, dan itu adalah sesuatu yang selalu saya banggakan. Dreamscape Design Studio tidak akan seperti sekarang tanpa kerja sama kita berdua. Tentu saja. Bapak Hayes dan Ibu Vance sangat berperan penting. Tapi, akhir-akhir ini, keadaan emosinya tidak stabil. Dia sangat tidak stabil, paranoid dan mudah tersinggung. Ini telah sangat mengganggu pengambilan keputusan perusahaan. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran yang berat, karena sikap impulsifnya, kita tidak hanya kehilangan proyek pusat Skyline, tetapi juga menyinggung penyelenggara. Dampaknya sungguh tak terbayangkan. Untuk melindungi warisan bersama kita, Dreamscape, saya mengusulkan agar, mulai hari ini,
Serena dicopot dari semua jabatan di perusahaan. Saya akan mengambil kendali penuh untuk mengelola krisis. Untuk hal lainnya, setelah dia stabil, kita akan membahasnya nanti. Mari kita mulai pemungutan suara. Semua yang setuju, silakan angkat tangan. Bapak Hayes, ada benarnya. Pertama, kita perlu menstabilkan situasi. Ibu Vance jelas tidak cocok untuk terus menjalankan perusahaan. Tapi Ibu Vance adalah pendiri grup Dreamscape. Jika kita benar-benar memecatnya, bagaimana kita akan menyelamatkan perusahaan? Semuanya, jangan khawatir. Karena saya berani mengambil alih perusahaan di saat seperti ini, saya pasti punya rencana untuk menangani krisis PR perusahaan. Baiklah. Bapak Hayes memang tegas. Baik, kalau begitu, saya setuju. Biarkan Ibu Vance istirahat sebentar, kesehatan dulu, kan? Saya setuju dengan Bapak Hayes soal ini. Saya setuju. Saya juga. Saya juga. Orang-orang ini kebanyakan investor yang dibawa oleh Carter. Biasanya mereka mendapat untung dari saya, dan mereka semua sopan, selalu memanggil saya Ibu Vance. Tapi ketika keadaan mendesak, pihak mana yang mereka dukung sudah jelas. Baik, ini bulat suara. Dengan ini saya nyatakan bahwa mulai sekarang, Serena Vance dicopot dari semua jabatan di perusahaan. Akhirnya kita punya perusahaan kita sendiri. Suatu hari, aku akan membuat Dreamscape yang terbesar dan paling berwibawa di dunia desain. Aku akan membuat Dreamscape nama yang paling terkenal di dunia desain, dan perusahaan yang paling berwenang. Carter sedang berusaha mendorongmu keluar sepenuhnya. Mencuri posisimu. Kamu adalah bos sebenarnya dari perusahaan. Dreamscape, 80% dari desain semua milikmu. Berani sekali dia. Kenapa tidak? Selama para pemegang saham mendukungnya, dia memiliki keyakinan untuk mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Serena, jadi apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu hanya akan menyerahkan perusahaan? Tidak mungkin. Ibu Vance, akhirnya kamu datang. Kami kira kamu benar-benar akan meninggalkan kami. Bagaimana perusahaan akhir-akhir ini? Akibat perhatian media, saham perusahaan telah anjlok. Semua orang gelisah. Jaga karyawan tetap tenang, dan jangan biarkan itu mempengaruhi pekerjaan. Mengenai masalah opini publik, perusahaan akan menanganinya. Tapi Ibu Vance, Kamu, Serena, kita bertemu lagi. kamu, Asisten Wright, akhir-akhir ini kamu terlalu menganggur. Dewan telah secara resmi mencopot Serena dari semua jabatannya di perusahaan. Di perusahaan sekarang, tidak ada Ibu Vance lagi. Apa kamu tidak tahu? Tapi Bapak Hayes, Ibu Vance adalah pendiri perusahaan. Jadi, Asisten Wright, kamu tidak senang dengan keputusan Dewan? Saya tidak. kembali bekerja. Kenapa kamu di sini? Serena, kamu belum tahu, kan? Berkat Bapak Hayes, saya sekarang mengambil tempatmu dan menjadi kepala desainer Dreamscape. Seorang plagiator yang naik pangkat menjadi kepala desainer. Kamu. Serena, kita sudah menikah, kan? Seberapa baik kamu mengenalku? Aku tahu kamu sama baiknya. Aku tahu kamu masih marah karena dikeluarkan dari jabatanmu. Tapi saat ini, menyelamatkan reputasi perusahaan adalah yang terpenting. Kamu tidak ingin Dreamscape hancur karena dirimu, kan? Dari mana desas-desus ini berasal? Kita sama-sama tahu.
Mia baru saja kembali dari luar negeri, dan dia butuh reputasi dan proyek desain untuk masuk ke lingkaran desain. Tapi kamu harus tidak masuk akal, hampir membuat Mia mustahil sukses di dunia desain. Aku tak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk menyelamatkan karier Mia. Jadi caramu adalah menjelek-jelekan aku dan mengangkatnya. Serena, apa yang kamu hilangkan hanyalah sedikit karier dan reputasi, tapi semangatku telah terluka parah. Carter memberiku kompensasi ini, kamu tidak marah, kan? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Serena, kamu sudah tidak lagi orang yang bertanggung jawab dan manajer Dreamscape. Kamu bahkan bukan lagi seorang desainer. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan Dreamscape manapun. Bahkan jika kamu menargetkan Mia, itu tidak akan ada gunanya. Carter, meskipun aku telah mengambil alih posisi Serena, Serena sudah cukup tua sekarang. Di lingkaran desain, dia masih memiliki senioritas. Aku harus menghormatinya. Lihat, Serena, Mia ditargetkan olehmu, dan dia masih peduli padamu. Kapan kamu akan menjadi sebaik dan sebijaksana seperti dia? Bagaimana kalau begini, jika kamu mau meminta maaf atas acara lelang itu, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu kembali ke Dreamscape sebagai desainer. Tapi, kamu harus bekerja di bawah Mia. Kamu harus melakukan semua yang dia katakan. Jangan melawannya. Seorang plagiator pantas mendapat itu? Serena, aku sudah muak denganmu. Dengerin. Akulah yang menjalankan Dreamscape sekarang. Mia milik Dreamscape kepala desainer. Hilangkan sikap sok hebat. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, meskipun kita sudah menikah, aku akan memintamu untuk keluar dari perusahaan sekarang. Carter, jangan marah. Karena Serena tidak suka padaku, kalau begitu aku pergi saja. Hei, bukan kamu yang harus pergi. Serena, kamu selalu punya sikap sok hebat itu. Kapan kamu mau selembut Mia? Sedikit saja. Karena kamu menolak, ya tinggalkan saja. Demi pernikahan kita, aku tidak akan menyuruh satpam mengusirmu. Carter, apa kau lupa kalau aku punya saham di Dreamscape? Terus, Sebagai pemegang saham Dreamscape, aku tidak akan pernah membiarkan kepala desainer perusahaan menjadi plagiator. Carter, lihat dia. Serena, semua orang di internet tahu kamu, sebagai senior, menekan bawahan, dan kondisi mentalmu hancur. Kamu bertingkah gila, bahkan tidak bisa bersikap di depan umum. Reputasi Dreamscape sudah hancur karenamu, menjadi sangat tercoreng. Dan Mia, dia diakui secara luas sebagai seorang desainer jenius yang terhambat. Aku harus membawanya masuk untuk membungkam para kritikus dan menyelamatkan reputasi Dreamscape. Desainer jenius pulang dari luar negeri dan perusahaan desain teratas di negara ini. Nah, itu baru namanya aliansi kuat. Akhirnya, tidak perlu lagi melihat nenek sihir itu marah-marah seperti orang suka mengatur dan menindas junior. Bagus, Bapak Hayes. Mia manis mengalami masa sulit. Untunglah Dreamscape akhirnya sadar. Mia adalah lulusan luar negeri berpendidikan tinggi, bakat kelas atas dengan kredensial yang mengesankan. Dia jauh lebih mampu daripada seseorang yang hanya terobsesi dengan suaminya dan apakah dia selingkuh. 1000 kali lebih baik dari Serena yang mabuk cinta. Tidak sabar melihat desain masa depan Dreamscape yang memukau semua orang. Hei semuanya, santai. Karena aku punya nyali untuk mengambil alih perusahaan di saat seperti ini, aku pasti tahu cara menangani masalah PR perusahaan yang akan datang kekacauan PR. Jadi ini ide kamu menangani krisis PR? Seperti ini? Ini yang diinginkan orang, konsensus umum. Oh, Carter. Jika kamu bisa menempatkan trik kotor yang kamu gunakan padaku ke dalam karyamu, mungkin setelah bertahun-tahun ini, kamu tidak akan masih bekerja di bawahku. Apa maksudmu dengan tidak bermoral? Hanya langkah yang diperlukan. Serena, aku tidak ingin merusak kasih sayang perkawinan kita. Kamu sebaiknya pulang saja dan istirahat sebentar. Menjadi ibu rumah tangga tidak terlalu buruk, kan? Hei, apa yang kamu lakukan?
isi barang-barangku. Kamu setuju? Carter. Ibu Vance, apa ibu benar-benar pergi? Kenapa Mia tiba-tiba masuk dan mengambil posisi ibu? Dia pasti sudah membujuk Bapak Hayes. Ayo kita hadapi dia. Ibu Vance, Mia itu, dia mengaku lulusan luar negeri, tapi tidak punya satupun proyek bagus atas namanya, dan mereka menjadikannya direktur desain kita. Tidak mungkin. Hei semuanya, tenang. Akhir-akhir ini, perusahaan memang mengalami masa sulit, tapi Dreamscape dibangun oleh kita semua bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita tetap mengerjakan apa yang ada di depan kita, jangan sia-siakan semua kerja keras yang kita lakukan dulu. Tapi kami sedih melihat ibu pergi. Ibu Vance, memang, ibu adalah bos Dreamscape. Tapi di hati kami, ibu juga desainer terbaik. Kami menghormati ibu dari lubuk hati yang paling dalam. Memecat ibu bagaikan memotong tali kehidupan perusahaan. Apa bedanya? Ibu Vance, apakah ibu berpikir untuk memulai baru di tempat lain? Kemampuan ibu sudah kami ketahui semua. Kesuksesan Dreamscape hari ini semua berkat ibu. Jika ibu mendirikan perusahaan baru, bawa saya bersama ibu, saya akan tetap menjadi asisten ibu. Ya, saya ikut. Lebih baik daripada tetap di sini, dan disuruh-suruh oleh seorang amatir. Untuk saat ini, kalian semua lakukan yang terbaik di Dreamscape. Gambar yang harus selesai, selesaikan dengan baik. Proyek yang perlu diawasi, awasi dengan ketat. Dreamscape jangan sampai hancur karena aku. Maksud ibu. Bekerjalah dengan giat. Saya pergi dulu. Vivian, kita ngobrol ya. Carter, bajingan itu. Aku sudah periksa catatan kartu banknya, catatan hotel, dan bahkan catatan pesanan makanan akhir-akhir ini, dan sudah kuperiksa semuanya. Masih tidak bisa menemukan bukti perselingkuhannya dengan Mia. Dan postingan klarifikasi yang kubuat untukmu. Dia pasti pakai trik untuk menekannya. Tidak ada yang lihat. Serena. Suamimu itu memang luar biasa. Tidak meninggalkan jejak. Terlalu hati-hati. Ya, dia memang hati-hati. Aku tidak percaya Serena akan merekam kita. Carter, kalau tidak, kita sudah dijebak lagi. PHF. Aku terlalu mengenalnya, dia hanya desainer yang tenggelam dalam pekerjaan, mau mengecohku, melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kamu hebat sekali, Carter. Menjadi direktur desain Dreamscape itu semua berkatmu, Carter. Aku tidak bisa membalasmu, kecuali Carter. Oh, hentikan. Kamu nakal sekali, Carter. Oh. Menjijikkan. Serius? Dua bajingan itu sedang pertunjukan seks langsung di siang bolong. Kantormu berantakan. Tapi Serena, rekaman audio rahasia tidak bisa digunakan di pengadilan sebagai bukti sah. Juga, sekarang lalu lintas online kita sedang ditekan oleh mereka. Bahkan jika kamu dapat rekaman audio perselingkuhan mereka, kamu tetap tidak bisa mendapatkan perusahaan kembali dengannya. Aku tahu, Dreamscape adalah karya hidupmu. Tapi kita bisa santai saja. Carter tidak bisa benar-benar menguasai sepenuhnya. Kamu punya ekuitas di Dreamscape. Kita pasti bisa mendapatkan perusahaan kembali. Tapi aku punya firasat. Ada yang tidak beres. Carter, apa kau lupa aku masih punya saham di Dreamscape? Aku mengerti. Vivian, kita selama ini salah. Apa maksudmu? Secara teori, selama aku masih memiliki saham Dreamscape,
Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengambil hak manajemenku, itu tidak berarti seberapa. Jadi maksudmu mereka punya rencana lain? Aku akan cek sekarang. Aku akan menggali semua tentangnya dan tunjukkan padanya apa yang terjadi jika kau melawan sahabat seorang pengacara. Ketemu. Starlight Design. Perwakilan hukumnya adalah Meng Guangzi, tapi orang itu tidak ada. Bahkan nomor identitasnya palsu. Tapi, aku perhatikan perusahaan ini rekening perwalian luar negerinya terlihat familiar. Ini adalah dana perwalian yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Apa ini? Ini, orang tuaku meninggalkannya untukku, dana perwalian luar negeri. Ini satu-satunya yang tersisa bagiku. Bahkan jika perusahaan bangkrut, kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan menyentuhnya. Sesuatu yang penting seperti ini, kamu ceritakan begitu saja? Kamu tidak khawatir aku akan kabur dengan uang itu? Hah, kita suami istri. Di antara pasangan, tidak boleh ada rahasia. Lagi pula, apa kamu akan melakukan sesuatu yang menyakitiku? Tentu tidak. Kita suami istri. Apa? Dia bahkan berani menyentuh uang peninggalan orang tuamu? Bukan hanya itu. Dia mengambil uangku dan mendaftarkan Starlight Design, perusahaan cangkang ini, semua untuk hari ini. Kamu benar. Starlight Design bukanlah pesaing sama sekali. Itu brankas pribadi Carter. Aku tahu bahwa selama 6 bulan terakhir, Carter menggunakan posisinya melalui proyek kolaborasi palsu untuk mengalirkan dana Dreamscape dan aset inti, sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong, dan memindahkan semuanya ke akun Starlight Design. Serena, ada dokumen di sini yang perlu ditandatangani. Kamu duluan. Kenyataannya jauh lebih kejam dari yang kita bayangkan. Tidak mungkin, setelah apa yang dia lakukan, bagaimana bisa kamu begitu tenang? Ayolah, ayo pergi dan hancurkan kepalanya. Hei, jangan terlalu cepat. Lagi pula dia belum berhasil. Apa sebenarnya yang dia kejar? Selama dia tidak gagal, dengan saham Dreamscape, dia bisa menjadi sangat kaya. Kecuali itu untuk wanita jahatnya. Carter telah menguras perusahaan yang kita bangun bersama untuk membuka jalan bagi Mia, menggunakan pusat Skyline, proyek yang seharusnya milik Dreamscape, untuk membuat Starlight Design dan Mia terkenal dalam semalam. Lalu dia akan berbalik dan mengajukan likuidasi kebangkrutan kita. Saat itu, dia akan mengambil uangku, kerja kerasku, desain-desainku, dan cinta sejatinya, hidup bahagia selamanya sebagai pria sukses. Dan aku, Serena, tidak akan memiliki apapun, terhina dan hancur. Serena, dalam beberapa hari, adalah rapat pemegang saham bulanan. Apakah kamu akan datang? Apa maksudnya? Serena, aku sudah berpikir, dan kamu benar. Lagi pula, kamu masih pemegang saham Dreamscape, jadi rapat pemegang saham, kamu akan datang, kan? Jadi, rapat pemegang saham kamu akan datang, kan? Aku akan pergi. Bagus. Aku akan menyiapkan kejutan besar untukmu. Serena,
Kenapa kamu setuju dengannya? Dia sudah sejauh ini, dan sekarang dia ingin kamu menghadiri rapat pemegang saham. Dia pasti tidak berniat baik. Dan kejutan besar apa? PEVT. Itu pasti jebakan. Perusahaan ini adalah hasil kerja seumur hidupku. Aku tidak akan biarkan siapapun menghancurkannya. Meskipun itu jebakan, aku pasti akan pergi. Hei, ayo, ayo. Ibu fans. Hei, Ibu fans. Permisi, apakah Anda berulang kali menargetkan desainer Mia karena Anda iri dengan bakatnya? Ada rumor bahwa kondisi mental Anda tidak stabil, dan itulah mengapa Anda membuat keributan di rapat pemegang saham. Bagaimana Anda menjelaskannya? Anda bilang suami Anda berselingkuh? Apakah Anda punya bukti? Atau semua ini hanya hasil dari ketidakstabilan emosi Anda? Saya dengar bahwa Anda telah dikeluarkan dari manajemen studio desain Dreamscape. Apakah Anda pikir Anda masih memenuhi syarat untuk tetap berada di industri desain? Apakah Anda akan mundur sepenuhnya? Ibu fans, tolong jawab. Ibu fans. Tolong, minggir. Ibu fans, apakah pertanyaan kami yang tidak bisa Anda jawab, sehingga Anda memilih menggunakan kekerasan pada kami? Tolong minggir. Ibu fans, kami punya pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, jadi Anda memilih main fisik? Apa kamu merasa bersalah? Aku tidak menyentuh siapapun. Kamu menghalangi jalanku. Itu wanita gila. Dia sendiri tidak punya bakat, dan tidak tahan melihat orang lain sukses, terus-menerus menekan pendatang baru. Di tempat kerja, karena pemimpin seperti dialah yang membuat kami anak muda tidak bisa maju. Tepat sekali. Semuanya, lihat. Wanita ini, dia memeriksa suaminya setiap hari, dia romantis tanpa harapan. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi desainer? Apa yang mungkin dia desain? Sampah? Hahaha. Reputasi Dreamscape dihancurkan olehnya. Keluar dari Dreamscape. Selama wanita gila ini ada di sini, kami akan memboikot semua produk Dreamscape. Keluar, keluar, keluar. Jadi, ini kejutan yang kau siapkan untukku. Keluar. Cepat, rekam. Rekam. Ya Tuhan, rekam. Wanita jahat seperti dia pantas diberi pelajaran. Lucu sekali. Siapa yang melakukan ini? Syukur dia pergi. Wanita jahat sekali. Dia pantas diberi pelajaran. Lucu sekali. Siapa yang melakukan ini? Pantas dia dapat. Hahaha. Carter, lihatlah betapa menyedihkannya dia. Beginilah yang terjadi jika ada yang melawanmu. Serena, lihat dirimu sekarang. Semua berkatmu, Carter. Setelah pelajaran ini, lain kali, Serena pasti tidak akan berani menentangmu lagi. Saat itu terjadi, dia akan menjadi anjingku, dan aku akan menendangnya pergi. Denganmu, aku tidak butuh yang lain. Haha. Hei, baiklah. Hei, mengetahui kepribadian Serena, setelah membuat keributan seperti itu, mengenai rapat pemegang saham, dia pasti akan melewatkannya. Ayo. Lucu sekali. Siapa yang melakukan ini? Puas rasanya. Aku tahu siapa yang mengutusmu. Kamu bahkan memulai siaran langsung. Ada apa dengan siaran langsung? Aku ingin membeberkan aibmu kepada publik. Benar. Takut sekarang, ya? Kalau begitu, aku akan mengundang semua orang untuk melihat sesuatu yang besar. Bagaimana? Benar, sekarang takut, ya? Kalau begitu, saya akan mengundang semua orang untuk melihat sesuatu yang besar. Bagaimana dengan itu? Hei, jangan ganti topik. Sekarang seluruh negeri tahu kamu wanita jahat. Hari ini adalah rapat pemegang saham Dreamscape Design. Aku bisa membiarkanmu hadir juga. Ah? Benarkah? Rapat pemegang saham Dreamscape adalah berita besar. Tapi tadi, Bapak Hayes. Hei, Bapak Hayes hanya menyuruh kami bertanya pertanyaan sulit kepada Serena. Dia tidak bilang kami tidak boleh pergi ke rapat pemegang saham. Benar, Hompa. Asisten Wright, turun dan sambut para tamu. Dan siapkan setelan untukku. Hei. Serena, apa kabar? Apakah kamu terluka di mana? Terluka?
Aku baik-baik saja. Carter itu. Aku pergi sebentar saja. Dan dia melakukan aksi ini. Dia pikir badai media belum cukup besar. Dia bertekad untuk menyeretmu bersamanya selamanya. Tunggu saja. Aku akan membunuhnya. Dia mencoba memicu kemarahan publik lebih besar. Bertekad untuk menyeretmu jatuh bersamanya. Lihat saja aku menghabisinya. Jangan kotori tanganmu. Tapi, Ibu Vance, semuanya sudah siap. Ayo, hei, Serena. Serena, apa yang kamu atur? bukankah kamu bilang pernyataan yang kita keluarkan ditekan lalu lintasnya? Ya, tidak peduli apa yang aku rilis, tidak menjadi berita besar. Karena Carter telah menyerahkan diri langsung ke depanku, tentu aku tidak bisa menyanyiakannya. Di sini ada tanda tangan palsu Carter pada otorisasi pengalihan ekuitasmu. Dia merencanakan semua ini hari ini untuk membuatmu kehilangan kendali emosi dan mengusirmu untuk selamanya. Untung kamu tidak terjebak. Sekarang kita punya bukti kuat. Carter dan Mia tidak hanya selingkuh dan mencuri. Ini jelas penggelapan komersial dan penipuan jabatan. Cukup untuk memenjarakan mereka seumur hidup. Apa rencanamu? Tentu, aku akan mengirim mereka ke penjara. Ibu Vance, tolong jelaskan. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Semuanya, silahkan ikuti aku ke belakang. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Semuanya, silahkan ikuti saya ke belakang. Apa? Kamu tidak kenal aku? Serena, kamu sudah datang. Apakah merasa lebih baik? Akhir-akhir ini kamu gelisah? Aku menyuruh seseorang menyiapkan teh penenang. Tampaknya kondisi mental Serena sungguh tidak stabil. Mengundang begitu banyak wartawan ke rapat pemegang saham Dreamscape kita. Benar-benar gila. Meski begitu, Bapak Hayes tetap mendukungnya. Orang baik sekali. Serena, kenapa kamu membawa orang-orang ini ke sini? Apa kamu tidak cukup malu? Serena, apa kamu masih salah paham denganku? Paling parah, akan kukembalikan kendali perusahaan padamu. Lagi pula kita suami istri, apa kamu pikir aku mengingini milikmu? Betul Ibu Vance. Bapak Hayes sangat memperhatikan Anda. Seluruh perusahaan juga khawatir pada Anda. Pasangan suami istri pasti ada konflik. Jangan dipikirkan, kesehatan Anda yang utama. Setelah ulah Anda di bursa kemarin, saham perusahaan anjlok. Jika terus begini, berapa banyak uang yang akan kita rugi? Terakhir kali di bursa saham, kamu membuat keributan besar hingga saham perusahaan anjlok. Dan jika ini terus berlanjut, berapa banyak uang yang akan kita rugi? Tepat sekali. Saya rasa Bapak Hayes seharusnya tidak menyerahkan kepemimpinan kepada Serena. Sepertinya semua orang di Institut Dreamscape tidak puas dengan manajemen Ibu Vance. Jadi apakah Ibu Vance berencana untuk membuat keributan di rapat pemegang saham lagi, atau dia akan mundur dengan kalah? Mari, tunggu dan lihat. Ada apa dengan sindiran itu? Memutarbalikkan fakta? Kamu memang jago ya? Ibu Wright, saya tahu Anda adalah sahabat Serena. Jadi jika mengatakan ini bisa membuat Serena merasa lebih baik secara mental, silakan saja, saya tidak akan membantah. Bapak Hayes benar-benar telah melakukan semua yang dia bisa untuk Serena. Bahkan setelah dimarahi seperti itu, dia bahkan tidak marah. Pria yang baik sekali dihancurkan oleh Serena, wanita gila itu, oh, sayang sekali. Kalian semua. Sepertinya semua orang benar-benar khawatir tentang kondisi mental saya, ya? Serena, saya tahu, kamu tidak mau mengakui bahwa kondisi mentalmu bermasalah. Lagi pula, orang gila mana yang akan mengaku dirinya gila? Kesehatan fisik saya dan kondisi mental keduanya baik-baik saja. Sangat baik sehingga saya bisa menyelesaikan beberapa masalah perusahaan. Serena, saat ini, masalah terbesar perusahaan adalah kamu. Serena, sekarang masalah terbesar perusahaan adalah kamu. Bapak Hayes benar.
Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin perusahaan mengalami krisis PR sebesar ini? Pemimpin studio desain Dreamscape adalah orang gila, benar-benar membuat orang luar tertawa, terbahak-bahak. Benar, Ibu Vance, kami menghormati Anda dengan memanggil Anda begitu. Tapi itu tidak berarti perusahaan ini pertunjukan satu orang Anda. Kami tidak akan pernah mengizinkan pemimpin perusahaan adalah wanita gila. Memberhentikan Anda dari semua jabatan di perusahaan adalah keputusan yang disetujui oleh seluruh pemegang saham. Masalah ini sudah selesai, jadi jangan berpikir untuk membatalkannya atau membantah. Sepertinya sudah berakhir. Serena fans pasti akan diusir oleh pemegang saham. Tidak ada cara untuk membalikkan ini. Serena, aku tahu kamu masih marah. Itu hanya karena beberapa kesalahpahaman. Hari ini, aku mengundang orang yang bersangkutan untuk datang ke sini dan menjelaskan secara langsung. Masuklah. Serena, kita bertemu lagi. Aku tidak tahu persisnya di mana kamu mendengar rumor-rumor itu. Tapi Bapak Hayes dan aku benar-benar tidak bersalah. Aku mohon, tolong berhenti menyebarkan rumor bahwa aku wanita jahat. Kamu adalah senior di industri. Jika kamu mengatakan bahwa desain Skyline Center adalah milikmu, maka itu milikmu. Aku tidak punya komentar. Tapi jika kamu mengatakan Bapak Hayes dan aku tidak bersih, tidak hanya kamu telah menghancurkan karierku, tapi kamu juga memfitnah Bapak Hayes. Aku benar-benar tidak bisa menanggung konsekuensi seperti itu. Aku mohon, kasihanilah. Tolong lepaskan aku, ya? Konsekuensi seperti ini. Aku mohon, kasihanilah. Tolong lepaskan aku. Oke? Serena, kenapa kau tidak percaya padaku? Sungguh tidak ada apa-apa di antara kita, hanya hubungan senior-junior biasa. Sebagai senior, apa aku bahkan tidak punya hak untuk peduli pada junior? Palsu sekali. Kalian berdua lebih palsu dari kolam renang. Baru lulus kuliah menangis seperti ini? Sepertinya dia benar-benar tidak bersalah dengan Bapak Hayes. Bapak Hayes, Ibu fans tidak percaya padamu, tapi kami percaya. Dia bahkan mencuri karya seorang desainer baru. Serena itu tidak punya malu. Ibu Vance, simpan pikiran picik kewanitaanmu. Bapak Hayes bukan orang seperti itu. Serena sangat sempit pikiran. Bagaimana bisa dia menjadi pemimpin Dreamscape? Semuanya, tolong tenang. Aku percaya Serena suatu hari akan berubah pikiran. Selama perusahaan melewati rumor negatif, aku tidak keberatan disalahpahami. Bapak Hayes benar-benar memikirkan gambaran besarnya. Tepat sekali. Tidak seperti beberapa orang lain, sangat picik, rambut panjang, pandangan pendek. Benar-benar. Ketidakmaluan tak terkalahkan. Setelah melakukan semua itu, berani-beraninya kau berdiri di sini dan memainkan persona kekasih setia. Tenang saja, aku sudah mengundang Mia, Ibu Stone, ke Dreamscape sebagai kepala desainer kami, dan Ibu Stone sangat murah hati dan tidak menyimpan dendam. Aku percaya desain-desain Dreamscape akan berkembang di bawah pengawasan ketat Ibu Stone pengawasan. Saya percaya desain Dreamscape, di bawah pengawasan Ibu Stone yang ketat, akan berkembang kembali. Ide bagus. Ibu Stone adalah lulusan dari institut bergengsi, jadi kemampuannya pasti luar biasa. Bukan hanya itu, bekerja sama dengan Ibu Stone bisa sepenuhnya menghapus krisis PR sebelumnya. Ini seperti memukul dua burung dengan satu batu. Cemerlang, Bapak Hayes. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang terhadap saya. Tenang dalam krisis. Ia dengan cepat memotong kekacauan. Kemampuan Bapak Hayes dari Dreamscape dalam memecahkan masalah dan ketegasannya sungguh luar biasa. Sedangkan Serena? Serena adalah istri saya akan merawatnya dengan baik. Saya akan berusaha untuk membantunya mendapatkan kembali kesehatan dan kewarasannya, kembali bekerja, dan bekerja sama dengan semua orang lagi. Serena kan? Bapak Hayes, Anda benar-benar setia dan berbakti. Daripada mendukung wanita gila itu, kenapa tidak biarkan Bapak Hayes langsung mengambil alih Dreamscape? Kemampuan Bapak Hayes sudah jelas bagi semua orang. Saya setuju. Bapak Hayes akan memimpin Dreamscape ke puncak baru. Semua orang bisa melihatnya. Saya setuju. Bapak Hayes akan memimpin Dreamscape ke tingkat yang lebih tinggi. Serena, jangan khawatir.
Mia dan saya pasti akan membuat Dreamscape lebih besar dan lebih kuat. Kami tidak akan menyia-nyiakan kerja kerasmu. Ya, Serena. Kamu tinggal di rumah saja dan jaga Bapak Hayes dengan baik. Saya akan bekerja sedikit lebih keras. Saya akan mengikuti Bapak Hayes di tempat kerja. Dan bertarung bahu-membahu. Serena sangat kasar pada Mia. Namun Mia selalu memikirkan Serena. Dia benar-benar malaikat di bumi. Menurut saya, Bapak Hayes dan Ibu Stone adalah pasangan yang sempurna. Keduanya adalah orang yang memiliki semangat sejati. Ah, sayang sekali. Ini dia pasangan favorit, rekan kerja yang bertarung bahu-membahu dalam bisnis. Satu adalah pemimpin. Yang lain adalah kepala desainer, sedangkan Serena hanya bisa pergi dengan penyesalan dan tinggal di rumah sebagai istri yang kuyu. Cukup bicara. Saya tidak datang ke sini hari ini untuk minum teh penenang atau untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan. Tapi sebaliknya, untuk membersihkan rumah. Karena kalian berdua baru saja mengadakan pertunjukan hebat untukku, sebelum kita resmi memulai, saya punya hadiah untuk kalian berdua. Jangan omong kosong. Kami. Saya tidak pernah menyangka Serena benar-benar menyiapkan rekaman. Carter, untungnya kamu berhasil mencegahnya tepat waktu. Kalau tidak, dia akan menjebak kita lagi. Kau bahkan menyiapkan rekaman? Carter, untung kau menyadarinya lebih awal. Kalau tidak, kita akan dijebak lagi olehnya. HMPH, aku tahu dia luar dalam. Seseorang yang hanya asyik dengan desain mencoba bermain-main denganku, dia bukan tandinganku. Carter, kau luar biasa. Aku menjadi direktur desain di Dreamscape. Semua berkatmu, Carter. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu, jadi. Dasar kau nakal. Oh Carter, kau nakal sekali. Katanya polos. Di siang bolong, pasti kalian sedang olahraga, kan? Bukan melakukan hal lain, ya? Latihan apaan, sih? Olahraga? Ini jelas. Mereka bahkan tidak sabar melakukannya di kantor. Bapak Hayes dan Ibu Stone semakin mesum. Dasar jalang, dari mana kau dapatkan rekaman itu? Matikan, matikan. Ada apa? Suara-suara itu benar-benar seperti Bapak Hayes dan Ibu Stone. Apakah mereka benar-benar berselingkuh? PFT, di media sosial mereka berdua berpura-pura polos. Ternyata, dia bahkan mendapatkan posisi direktur desain dengan tidur bersama bos. Plot twist yang mengejutkan. Serena mengeluarkan rekaman itu, membuktikan Bapak Hayes berselingkuh. Ibu Stone naik jabatan lewat tidur. Serena memutar rekaman itu. Bukti kuat perselingkuhan Bapak Hayes. Ibu Stone mungkin naik jabatan lewat ranjang. Carter. Serena, aku benar-benar meremehkanmu. Bapak Hayes, bukankah Anda selalu mengklaim bahwa Anda dan Ibu Stone benar-benar tidak bersalah? Tanpa ada ketidakpantasan, lalu saya harus bertanya, bagaimana dengan rekaman ini? Baru saja, iya, mungkinkah semua rumor tentang Ibu fans dibuat-buat? Tentu tidak. Mia dan aku. Baiklah, aku mengaku, antara Mia dan aku, memang ada ketidakpantasan. Ibu fans dulu. Selalu memburuk-burukan aku, dan aku. Jadi Bapak Hayes hanya ingin meminta maaf untuknya, dan sering datang menghiburku. Tanpa ku sadari, aku jatuh cinta pada Bapak Hayes. Ini semua salahku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku, jangan salahkan Bapak Hayes. Serena, hubungan kita sudah hancur sejak lama. Tapi kau menyeret Mia yang tidak bersalah ke dalam ini, untuk membersihkan kekacauanmu. Aku harus memberi Mia perhatian lebih. Dalam proses itu, aku menemukan dalam dirinya segala macam kualitas luar biasa. Dia lembut, manis, baik, cantik, dan murah hati. Maaf, aku tak bisa mengendalikan hatiku. Maaf, aku muak dengan pasangan sempurna ini. Lanjutkan akting kalian, teruskan. Serena, perselingkuhan ini adalah salahku. Maaf, tapi kau juga bertanggung jawab. Kau gila. Kau tidak bisa menahan nafsumu, dan kau ingin melemparkan kesalahan pada Serena kita. Serena,
Jika kau tidak terus-menerus memfitnahku dan menindasku, aku tidak akan hampir depresi. Bapak Hayes hanya bersikap baik dan datang menghiburku. Jadi kami tidak bisa menahannya. Itu hampir membuatku depresi. Pak Hayes hanya bersikap baik dan datang untuk menghiburku. Jadi kami hanya tidak bisa menahan diri. Serena, saat aku bersamamu, aku selalu merasa tertekan, sakit, dan tercekik. Hanya saat aku bersama Mia, aku bisa merasakan bahwa cinta bisa seindah ini. Benar. Serena tidak hanya menekan bawahan, dia juga mengendalikan Pak Hayes dan memata-matai dia. Tidak ada yang tahan dengan itu. Jadi sepertinya Pak Hayes dan Ibu Stone benar-benar sepasang kekasih yang malang. Semua orang tahu betapa gilanya perilaku Serena. Sedangkan Pak Hayes, dia hanya tidak bisa menahan diri, yang bisa dimengerti. Pak Hayes, karena kamu mengangkat rumor online tentangku, aku punya beberapa dokumen di sini untuk dilihat semua orang. Dokumen ini tentang rekaman Serena menekan bawahan. Setelah pengujian profesional, rekaman itu telah diedit, digabung, dan dipalsukan. Itu semua suntingan jahat dari kata-kata Serena yang tidak bersalah. Rekaman audio itu diedit dan disambung-sambung. Itu semua ucapan santai Serena yang diedit secara jahat. Lembaga ini memang kredibel. Tidak mungkin dipalsukan. Itu semua rekayasa. Lalu bagaimana dengan klaim online bahwa Serena menekan Junior? Ini. Saya asisten Wright, asisten Ibu Vance. Sejak awal Dreamscape, saya sudah di sisinya. Saya bisa bersaksi bahwa dia benar-benar orang baik. Di kantor, dia mengurus semuanya sendiri. Di luar kantor, dia sama sekali tidak sombong. Biasanya, hubungannya dengan karyawan sangat baik. Kalau tidak percaya, bisa ke kantor Dreamscape dan tanya siapa saja. Dan soal Bapak Hayes, dari mana dia dapat klip yang diedit jahat ini? Khusus untuk menjebak Ibu Vance, itu sungguh keji. Mengenai yang beredar online dan tangkapan layar itu, rumor Bapak Hayes yang menuduh Serena mengawasinya dan mengendalikannya lebih konyol lagi. Dokumen ini berisi log chat lengkap, siapa yang benar siapa yang salah. Semua bisa lihat sekilas. Apa ini? Pengawasan dan pemaksaan? Ini jelas hanya perhatian dan kepedulian. Serena, kepala perusahaan sebesar ini, juga menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, mencuci sayur dan memasak. Ini sungguh istri sempurna. Serena memperlakukan Bapak Hayes dengan penuh perhatian. Tapi dia merasa sesak dan tersiksa. Ini, sungguh tidak tahu terima kasih. Tak perlu diragukan, Bapak Hayes pasti selingkuh duluan, sengaja melemparkan lumpur ke Ibu Vance untuk membersihkan namanya sendiri. Jadi dia selama ini membodohi kita. Topik tren. Topik tren malam ini sudah ditetapkan. Plot twist mengejutkan. Dari wanita jahat ke istri baik. Suaminya sendiri. Sengaja menjebaknya. Soal klaim bahwa Serena menjiplak karya Mia, semua yang hadir di acara tender hari itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengatakan Serena menjiplak desain Mia. Hari itu di acara penawaran, semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini? Draft desain awal. Untuk gedung mana desain ini? Proposal Ibu Stone. Benar-benar inspiratif. Tapi terlihat hampir identik dengan sketsa yang saya gambar 3 bulan lalu. Serena menghabiskan berbulan-bulan mencurahkan hatinya ke dalam sketsa desain Skyline Center. Ada garis waktu yang lengkap. Tapi Bapak Hayes mencurinya dan memberikannya kepada Mia. Tidak, itu tidak benar. Skyline Center milikku. Kau memfitnahku. Carter, katakan sesuatu untuk membelaku. Setelah Serena membongkar mereka berbalik dan menuduh Serena melakukan plagiarisme, dan semua klarifikasi yang kami rilis.
Ditindas oleh Bapak Hayes. Mereka tidak mendapat perhatian. Bapak Hayes, Anda benar-benar menarik semua tali. Jadi begitulah. Jadi rumor online semua dimanipulasi oleh Carter Hayes. Dia sengaja menjatuhkan Ibu Vance. Itu sangat keji. Mereka masih menikah. Bagaimanapun, namun, demi seorang wanita jahat, dia melakukan ini. Aku tidak percaya aku dulu mengatakan hal baik tentang Carter dan Mia dan membela mereka. Tidak hanya menjiplak, tapi juga memfitnah dan membeli PR. Kami semua tertipu oleh mereka. Bajingan dan wanita jahat itu benar-benar busuk sampai ke intinya. Bapak Hayes, apakah yang dikatakan Ibu Wright benar mengenai manipulasi opini publik Anda, perselingkuhan Anda sendiri, dan fakta bahwa Anda menjelek-jelekan istri Anda? Buktinya sudah cukup. Apakah Anda punya penjelasan untuk ini? Serena, kau kejam. Kau membawa para pengamat dan reporter ini semua ke sini dengan tujuan semata-mata membongkarku di depan umum. Luruskan ini. Kaulah yang memanggil semua orang ini ke sini untuk menjebak Serena. Kami hanya membalikkan keadaan padamu. Mereka ini yang kamu bawa ke sini untuk menghalangi Serena. Kami baru saja membalikkan rencanamu padamu. Tapi tetap, makasih. Kami hanya khawatir soal lalu lintas, dan kamu malah menyerahkan diri. Ya, aku memang. Aku akui aku selingkuh. Dan rumor online itu, aku juga yang memulainya. Tapi terus kenapa? Semua ini karena kamu, Serena. Kamu membosankan, tidak menarik. Yang kamu lakukan cuma kerja setiap hari, kamu bahkan tidak pernah memperlakukanku seperti suamimu. Di Dreamscape jelas apa yang kita bangun bersama. Tapi kenapa semua orang di perusahaan hanya mengakui kamu, manajer hebat, Serena? Serena, kamu tidak mengerti apa yang aku inginkan. Hanya Mia, yang merupakan cinta sejatiku. Ah, aku muak dengan ini hari ini. Jelas, si manis kecil sudah bersekongkol, dan mereka masih punya muka mengaku itu cinta sejati. Kamu selingkuh lalu pura-pura jadi korban, melemparkan semua kesalahan kepada istrimu sendiri. Oh, kamu benar-benar si manis kecil, Carter? Pria selalu punya 100 alasan untuk kelamin mereka yang tidak terkendali. Bapak Hayes, Anda. Tutup mulutmu. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Aku bayar kalian semua untuk datang ke sini dan menarget Serena. Kamu pikir kalian penonton tak bersalah? Kamu hanya bilang pada kami untuk bersikap keras pada Serena saat wawancara. Kamu tidak bilang kami tidak bisa lakukan lebih. Tepat. Dengan berita sebesar ini, siapa peduli dengan uang murahanmu? Aku tidak pernah bilang aku tidak bisa melakukan hal lain. Ya, berita besar sekali. Siapa peduli? Uang recehmu. Apa yang dilakukan Carter? Dia membuang semuanya. Mengekspos jejaknya sendiri. Dia tidak punya malu. Tunggu, sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Aku baru saja membuat kesalahan yang semua pria lakukan. Jangan lupa, Serena tidak lagi memimpin perusahaan. Hanya aku yang bisa menyelamatkan perusahaan ini dan terus menghasilkan uang untukmu. Skandal keluarga. Diungkap ke publik merugikan keuntungan semua orang. Hal sudah seperti ini. Kamu tidak bisa begitu saja mengubah arah dan mengganti pemimpin. Bertindak begitu gegabah. Bagaimana dunia luar akan menilai Dreamscape? Itu hanya Dreamscape. Jadi bagaimana jika hancur? Setelah aku mentransfer semua aset dan mengganti identitas di Starlight Design, siapa yang akan mengingat hari ini? Serena? Kamu pikir bisa membalikkan keadaan? Kamu salah. Tidak sadarkah kamu? Semua pemegang saham di sini, aku yang membawa mereka satu persatu untuk berinvestasi. Apa kamu pikir mereka akan percaya padamu atau padaku? Awalnya, aku ingin menyelamatkan mukamu. Lagi pula, kita punya bertahun-tahun kasih sayang perkawinan. Tapi kamu terlalu berlebihan. Serena, kamu keluar. Tapi kamu tidak mau mengerti. Serena, kamu keluar. Narasinya berbalik, tapi kerusakan yang terjadi pada Ibu Vance tidak bisa diperbaiki.
kehilangan kendali perusahaan, dan memutuskan hubungan dengan Bapak Hayes. Ibu Vance benar-benar dalam posisi sulit. Ini buruk. Perusahaan bukan pertunjukan satu orang. Tanpa dukungan pemegang saham dan direktur, meski Ibu Vance menjelaskan semuanya, tidak mungkin dia bisa mendapatkan kembali kendali perusahaan. Para direktur ini hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri. Selama kamu menghasilkan uang untuk mereka tidak peduli apakah orang yang bertanggung jawab itu baik atau buruk. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita benar-benar membiarkan pasangan si manis kecil itu lolos begitu saja? Sebenarnya, karya Dreamscape cukup bagus. Jika Serena mundur seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Carter, internet cepat lupa. Selama kita memiliki kekuasaan aktual, siapa peduli orang mengutuk kita? Kita sudah mendapatkan semua keuntungan yang kita inginkan. Bukankah begitu? Kamu yang paling mengerti aku. Serena, meskipun kamu sudah bersiasat habis-habisan, terus, kenapa kamu tidak pulang saja, cuci baju Carter, dan masak? Jika kamu membuat Carter bahagia, mungkin saat kamu bercerai, dia akan memberimu lebih banyak uang. Hanya rekaman audio. Tidak masalah. Apa maksudmu dengan itu? Sekarang, resmi dimulai. Sekarang, secara resmi dimulai. Apa itu? Sepertinya milik studio desain Dreamscape laporan bank. Ini yang ditinggalkan orang tuaku untukku, laporan rekening dana perwalian luar negeri. 6 bulan lalu, sejumlah uang yang setara dengan total saldo rekening ditransfer keluar. Dan penerimanya adalah perusahaan cangkang. Tujuan akhir dari uang ini adalah perusahaan bernama Starlight Design. Dan pengendali sebenarnya dari perusahaan ini adalah wanita Carter, Mia Stone. Ah, ini adalah perusahaan yang sangat besar. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Kontrak palsu ini, faktur palsu, dan pesanan pembelian yang digelembungkan. Bapak Hayes, Anda benar-benar pintar, ya? Menggunakan ekspansi bisnis luar negeri sebagai kedok? Anda memecah setiap transfer menjadi jumlah kecil, menyamarkannya sebagai biaya operasional normal. Tanpa ada yang menyadari, Anda menipu semua orang dan menguras aset. Semuanya, apa yang ada di tangan Anda adalah analisis struktur biaya Dreamscape, biaya konsultasi luar negeri 6 bulan lalu, dan biaya pengadaan material. Melonjak 380%. Apakah Anda tidak merasa itu aneh? Pada akhirnya, Bapak Hayes, Anda terus menyebut saya tidak stabil secara mental hanya untuk memanfaatkan gangguan emosional saya untuk mentransfer seluruh aset saya ke nama Anda sendiri. Dreamscape akan menjadi milik Anda sendiri sejak saat itu. Ditransfer ke nama pribadi Anda. Dreamscape, mulai sekarang, semuanya milikmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, Carter menggunakan uang istrinya sendiri untuk diam-diam mendirikan perusahaan. Dia bahkan mencuri sumber daya dan bisnis istrinya, mengadu opini publik untuk membuat istrinya sendiri gila, memalsukan tanda tangan istrinya, dan menggelapkan aset istrinya. Ya ampun. Dengan perilaku seperti itu, apa bedanya dengan bajingan? Serena, kau memfitnahku? Untuk memfitnahku dan Mia, kau rela melakukan tipu daya kotor seperti ini? Kau pikir semua orang akan percaya padamu? Ini hanya cerita sepihakmu. Semuanya, jangan percaya padanya. Semua yang dia katakan palsu. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pak Wallace, Anda sudah lama dalam dunia modal Ventura bertahun-tahun. Pasti Anda kenal Direktur Louis dari kantor notaris, kan? Stempel notaris pada dokumen otorisasi ini konon didapatkan bulan lalu ketika Anda secara pribadi menemani Carter untuk menyelesaikannya. Kenapa Anda tidak telepon dan tanya apakah Carter mengambil fotokopi KTP saya dan mengatakan bahwa saya secara sukarela mentransfer saham? Saya tidak pernah ke kantor notaris manapun.
Carter, kau menggunakan namaku untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Benar kan? Tidak, Pak Wallace, biar saya jelaskan. Tidak akan. Si manis kecil, kau memalsukan dokumen atas namaku. Si manis kecil, beraninya kau menyakitiku? Situasi berubah lagi. Carter Hayes, diduga menggelapkan sumber daya perusahaan, telah memicu kemarahan publik. Masa depan Dreamscape akan kemana? Carter, yang dicurigai menggelapkan sumber daya perusahaan, telah memicu kemarahan. Apa yang akan terjadi pada masa depan Dreamscape? Carter, apa yang sebenarnya terjadi? Buktinya ada di sini. Dan kau masih berpikir bisa membodohi kami? Berinvestasi di Dreamscape seharusnya membuatku untung. Bukan untuk mendanai selingkuhanmu. Di mana uangku? Kembalikan. Di mana uangku? Kembalikan. Menarik sekali. Baru tadi mereka akrab-akrab saja. Sekarang mereka ingin menghajarnya. Saat kepentingan dipertaruhkan, bahkan saudara bisa menjadi musuh. Bayar. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Jika tidak, aku akan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Bukan begitu, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Lisa. Serena memaksaku melakukan ini semua karena dia. Dia selalu mengungguliku dimanapun kita berada, semua pujian untuk Dreamscape miliknya. Kenapa? Uang itu seharusnya milikku, semuanya. Berani-beraninya kau menyentuh uangku. Kau tidak ingin tetap di industri ini. Mia. Oh, Bapak Hayes, cinta sejatimu kabur, dia meninggalkanmu. Tapi jangan khawatir. Kalian semua tidak bisa lolos dari hukum. Kembalikan uangku. Kembalikan. Sekarang, mari kita voting. Semua yang setuju untuk memberhentikan Carter dari semua jabatan di Dreamscape dan menyerahkannya kepada otoritas yudisial untuk diselidiki atas penipuan komersial, penggelapan perusahaan, dan tanggung jawab hukum terkait lainnya, silakan angkat tangan. Dan serahkan ke otoritas yudisial. Untuk menuntut tuduhan penipuan komersial, penggelapan perusahaan, dan tanggung jawab hukum lainnya. Silakan angkat tangan. Usulan disetujui. Bagus, bagus, bagus. Kalau sudah menyangkut kepentingan, orang kaya ini tidak lagi berani melindungi Carter. Dreamscape, pada akhirnya, kembali ke tangan Serena. Bajingan seperti Carter tidak pantas mendapat akhir yang baik. Syukurlah, protes publik sebelumnya semua diselesaikan oleh Serena. Kalau tidak, akan sangat sia-sia. Mulai sekarang, kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada apapun di internet. Kalau kita bertemu orang yang suka memotong-motong ucapan, bukankah kita semua jadi kaki tangan? Sekarang semuanya sudah tenang. Serena mengeluarkan bukti yang tak terbantahkan. Manajemen Dreamscape dengan suara bulat memutuskan bahwa Carter Hayes akan dipecat dari Dreamscape dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Berita utama. Ini berita utama terbesar hari ini. Jadi cepat, ayo cepat. Jadi media pertama yang mengungkap berita ini. Rapat pemegang saham selesai. Silakan pergi sekarang. Kamu lebih baik tutup lubang ini. Kembalikan uang kami. Kalau tidak, PFFT. Kamu akan membusuk di penjara. Menendangnya saat dia jatuh. Rasanya enak sekali. Baiklah, aku akan ambil mobil. Kita akan rayakan malam ini. Selamat sudah menyingkirkan bajingan itu. Dan merebut kembali perusahaan. Adapun orang tertentu, tunggu saja sampai gugatan siap. Semoga kamu terbebas dari bajingan itu. Dan ambil kembali perusahaannya. Adapun orang-orang tertentu, setelah surat-surat hukum siap, mereka akan mendapat panggilan pengadilan. Serena, kamu akan menyesali ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah kamu keluar dari penjara, kita bicara saat itu. Teh penenang ini. Bisa kamu minum sendiri. Serena, kembali ke sini. Kamu wanita jahat, kamu menjebakku. Bagaimana kelanjutannya? Jangan khawatir.
Carter suka memanipulasi opini publik, bukan? Kali ini, aku akan memastikan semua orang tahu seperti apa sebenarnya Carter dan Mia. Cinta sejati, ya? PAVT, jangan seret kami laki-laki lain ke dalam ini. Jadi kita semua telah tertipu. Dua ular berbahaya itu, merekalah bajingan dan wanita jahat yang sesungguhnya. Aku sungguh kasihan pada Ibu Vance. Ini benar-benar menggigit tangan yang memberi makan. Mereka benar-benar bajingan dan wanita jahat. Ibu Vance yang malang, ini contoh klasik menggigit tangan yang memberi makan. Bagaimana pendapatmu tentang langkah itu? Semua bukti telah dikemas dan diunggah ke internet. Ditambah dengan laporan langsung para jurnalis, opini publik online telah berubah total. Bagaimana dengan Carter? Jangan khawatir. Sore itu, polisi membentuk satuan tugas khusus. Starlight Design telah disegel. Selanjutnya, Carter dan Mia, pasangan jahat itu. Lihat video yang kukirimkan padamu. Perusahaan desain terkenal, Starlight Design, telah disegel karena dicurigai melakukan penipuan komersial. Penanggung jawab utama, Carter Hayes, telah ditangkap. Stasiun kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Ya, benar. Bajingan itu sekarang sudah kehabisan akal. Mari kita lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Dia datang untuk mencoba sesuatu. Serena, aku juga punya bagian di rumah ini, kenapa kamu mengganti kata sandinya? Kupikir kamu lupa sesuatu. Mengenai rumah ini? Sebenarnya milik siapa? Selain itu, kamu akan tinggal di penjara. Rumah siapa ini sebenarnya? Lagi pula, kamu akan masuk penjara. Serena? Serena, aku salah. Aku benar-benar tahu aku mengacau. Maafkan aku, ya, beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku hanya bingung, oke? Semua ini karena Mia. Wanita jahat itu merayuku. Dia menyihirku. Aku tidak berpikir jernih. Itu sebabnya aku melakukannya. Serena? Serena? Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku sengaja melakukan sesuatu yang menyakitimu? Menggelapkan uang dari orang tuaku hanya karena kebingungan sesaat? Mendirikan Starlight Design dan mencuri klien Dreamscape juga karena kebingungan sesaat? Memalsukan tanda tanganku dan mentransfer sahamku masih karena kebingungan sesaat? Banyak laki-laki di luar sana. Kamu pikir aku peduli padamu dan selingkuhan kecilmu itu? Banyak pria. Kamu pikir aku peduli padamu dan urusan sepele dengan wanita jahat itu? Serena? Aku tahu. Yang kamu pedulikan hanya perusahaan. Kamu ingat? Dulu? Kita akhirnya mendapatkan perusahaan kita sendiri. Suatu hari nanti, aku akan membuat Dreamscape yang paling terkenal, firma desain paling bergengsi. Saat kita mendirikan Dreamscape Design Studio, kita begadang bersama menggambar, makan mie instan bersama, dan naik bus bersama untuk menemui klien. Aku ingat kamu berkata, Dreamscape adalah mimpi awal kita. Kita berkata, kita akan membuat Dreamscape, firma desain teratas di industri.
Terus kenapa? Serena, aku bisa berubah, aku benar-benar bisa berubah. Asalkan kamu memaafkanku, asalkan kamu mencabut gugatan, aku janji. Aku akan segera memutuskan hubungan dengan Mia, wanita jahat itu, tolong maafkan aku. Mari kita, bersama-sama, menemukan kembali mimpi awal kita. Oke. Hentikan akting kasihan ini. Penyesalanmu, simpan untuk di penjara. Serena, apa kamu benar-benar akan menghancurkanku? Keluar. Serena, jika kamu tidak memberiku jalan keluar, maka kita akan mati bersama. Serena. Serena. Serena, apa kamu baik-baik saja? Syukurlah aku berhasil. Serena. Serena, Serena, kamu baik-baik saja? Syukurlah aku berhasil. Vivian, panggil polisi. Dasar wanita jahat. Dasar wanita jahat. Kau menjebakku. Bajingan. Setelah gagal mencuri uangnya, kau mau membunuhnya juga, ya? Aku bilang, kau sudah habis. Kau akan membusuk di penjara. Dasar wanita jahat, kau hancurkan semuanya untukku. Aku akan menghantuimu selamanya. Berhenti, percobaan pembunuhan, kau ikut kami? Itu semua jebakan wanita jahat itu. Tangkap dia, tangkap dia. Penipuan, penggelapan, plagiarisme, dan sekarang percobaan pembunuhan. Carter, kau sudah habis. Serena, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Serena, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Carter telah ditahan dan menunggu persidangan. Mia juga telah dipanggil. Kami masih mengumpulkan beberapa bukti penting. Setelah itu, mereka tidak akan lolos dari hukuman hukum. Aku mengerti. Halo, Ibu Vance. Hebat, Ibu Vance membersihkan namanya. Dia bisa kembali ke Dreamscape. Tanpa Ibu Vance di sini, aku menggambar desainku dengan sangat asal-asalan. Kamu hanya ingin Ibu Vance memperbaiki gambarmu. Ibu Vance, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Wanita jahat itu datang menemui Ibu Vance lagi. Sangat tidak tahu malu. Yah, ku dengar dia sudah ditangkap. Dia pura-pura sakit untuk mendapat jaminan. Sebenarnya, dia tidak sakit sama sekali. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk lolos dari hukuman hukum. PAFT, sudahlah. Dia menuduh Ibu Vance tidak stabil secara mental sebelumnya. Dan sekarang, penyakit mental palsunya sendiri terbongkar. Setimpal, Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, berbelas kasihanlah. Tolong, ampuni aku. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu mencuri desainku. Dan bahkan mencoba menghancurkan karierku. Apa yang membuatmu berpikir aku akan melepaskanmu? Kamu menghancurkan keluargaku, mencuri desainku, lalu mencoba menghancurkan karierku. Apa yang membuatmu pikir aku akan melepaskanmu? Aku punya bukti. Carter yang menyuruhku melakukan semuanya. Dia mengajariku langkah demi langkah cara mencuri desainmu. Dia bahkan menuliskan pidatoku untuk acara tender. Dia juga bilang begitu selesai, dia akan menceraikanmu dan menikahiku. Saat para juri meminta pendapatmu, katakan saja apa yang aku ajarkan. Apa benar-benar tidak apa-apa? Tapi bagaimana jika kita ketahuan? Tidak akan ada yang tahu. Serena tidak pernah peduli dengan detail tender ini.
Saat dia tahu, sudah terlambat. Ibu Vance, tolong katakan saja pada hakim bahwa aku dipaksa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bisa menjadi saksi yang bekerja sama dan bersaksi melawan Carter. Aku akan memikirkannya. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih, Ibu Vance. Terima kasih, Ibu Vance. Aku akan memulai hidup baru. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Halo? Bukti kunci yang kamu minta, aku mendapatkannya. Wah, secepat itu? Dari mana? Mia sendiri yang memberikannya padaku. Haha, bagus, bagus, bagus. Jadi bagaimana kamu akan menggunakannya? Tentu saja kirim mereka ke penjara. Rapi dan bersih. Terdakwa, Carter Hayes, bersalah melakukan penipuan komersial, kejahatan penggelapan jabatan, dan percobaan pembunuhan. Dihukum karena beberapa kejahatan, dia dijatuhi hukuman 22 tahun penjara dan penyitaan seluruh harta pribadi. Terdakwa, Mia Stone, bersalah melakukan penipuan dan pelanggaran hak cipta. Hukumannya 6 tahun penjara dan denda $100.000. Dihukum karena beberapa kejahatan. Dijatuhi hukuman 22 tahun penjara dan penyitaan seluruh harta pribadi. Terdakwa, Mia Stone, bersalah atas penipuan dan pelanggaran hak cipta, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar $100.000. Ibu Vance, apakah Anda puas dengan putusan pengadilan? Apakah semua aset Dreamscape yang dialihkan Carter sudah pulih? Apakah akan ada penyesuaian pada struktur ekuitas Dreamscape? Semuanya, aset yang dialihkan, termasuk dana perwalian yang ditinggalkan orang tuaku untukku, dan dana operasional inti Dreamscape, sudah sepenuhnya pulih melalui jalur hukum. Juga, Dewan Direksi Dreamscape akan menjalani perombakan total. Kami akan menghapus pemegang saham terafiliasi yang bersekongkol dengan Carter. Setelah penyesuaian ini, saya akan memiliki 100% ekuitas Dreamscape, dan memiliki kekuasaan pengambilan keputusan mutlak. Ibu Vance, sebagai mantan istri Carter, kini dia telah dijatuhi hukuman penjara. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda katakan padanya? Apakah Anda masih memiliki kasih sayang perkawinan? Siapa yang mau menyimpan kasih sayang perkawinan untuk sampah? Haha. Siapa yang sedang dalam suasana hati yang baik? Ini anggota Komite Penghargaan Arsitektur Puncak. Mereka mengundang saya menjadi anggota komite penghargaan berikutnya. Ibu Vance, Saya anggota Komite Penghargaan Arsitektur Puncak. Mereka mengundang saya untuk menjadi anggota komite penghargaan berikutnya. Ibu Vance, ini adalah penghargaan tertinggi di bidang arsitektur global. Untuk Anda menjadi juri, adalah tonggak sejarah bagi desain dalam negeri. Saya menemukannya. Ibu Vance akan menjadi juri termuda yang pernah ada. Selamat. Atas prestasimu sendiri, berdiri di panggung dunia, itu baru desainer sejati. Ibu Vance, tentang ini, Ibu Vance, saya punya beberapa pertanyaan lagi. Semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Dreamscape akan menampilkan citra yang lebih profesional dan meninggalkan jejak di dunia desain. Dan saya, di panggung internasional, akan menunjukkan kepada dunia kekuatan desain Tiongkok. Bagus. Kata yang bagus, Ibu Vance. Serena, tolong selamatkan aku, Serena. Bukankah itu? Carter, ayo pergi, ayo. Bapak Hayes, apakah Anda keberatan dengan putusan pengadilan? Tolong jawab, Bapak Hayes. HMPH, pantas dia dapat. Apakah kamu ingat nama panggilan yang dulu Carter panggil kepadaku? Bulan kecil. Bulan meminjam cahayanya, tapi aku tidak perlu. Serena, saat ini, perusahaan masalah terbesar adalah kamu keluar.
Karena Carter mengirim orang langsung kepadaku, tentu aku tidak akan menyia-nyiakan niat baiknya. Setelah keputusan bulat dari manajemen Dreamscape, Carter diusir dari Dreamscape dan akan menghadapi konsekuensi hukum. Serena, aku bisa berubah, aku bersumpah bisa, asalkan kamu memaafkanku, kau wanita jahat, kau telah menghancurkan segalanya. Aku akan menghantuimu selamanya. Ibu Vance, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku mohon.